Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, oh ya, sorry. Ya, oke. Baik ya. Ya. Kita akan berdoa Bapak Ibu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini untuk waktu yang indah. Walaupun singkat, kami boleh diberikan kesempatan kembali membaca firman Tuhan dan bersama-sama merenungkannya. Baik hamba-Mu yang akan memimpin perenungan firman Tuhan dan seluruh saudara-saudara kami yang bersama-sama mengikuti perenungan ini, kami mohonkan berkat Tuhan. Supaya firman Tuhan pada malam hari ini kembali menguatkan batin kami, menjadi kekuatan jiwa kami, menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kerohanian kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, sumber berkat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu diajarkan atau diwujudkan secara nyata di gereja kita itu melalui upacara baptisan, gitu ya. Jadi sebetulnya setiap kali gereja melaksanakan baptisan kepada jemaat, maka sebetulnya kita sedang mencoba menghayati makna dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu, gitu ya. Itulah sebabnya pada umumnya Gereja GSPI itu memiliki kolam baptisan itu dengan dua tangga, Pak Eko ya. Ada dua tangga. Tangga yang pertama itu tangga untuk masuk, gitu ya. Tangga masuk ke dalam kolam air itu sebenarnya melambangkan apa? Itu melambangkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia diberi kuasa untuk masuk bersama-sama di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus itu. Masuk kepada kuasa maut itu, mengalami kuasa kematian itu, sehingga nanti kita menemukan pengertian dari itu ialah bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sudah mati itu dalam dosa itu, dalam pengertian dosa sudah tidak berkuasa lagi di dalam hidupnya. Kemudian setelah dibaptis, maka orang yang dibaptis itu akan keluar dari kolam baptisan dan dia akan menaiki tangga. Biasanya bersama dengan itu dinyanyikan lagu-lagu tertentu, misalnya ku menang bersama Yesus Tuhan dan sebagainya. Itu untuk melambangkan bahwa orang yang dibaptis itu dilambangkan bahwa sebagai orang yang sudah menang atas kematian, ya, atas maut bersama-sama dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, itu sebetulnya pengajaran yang sangat konkret mengenai arti kuasa dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu, di mana sebagai orang beriman kita percaya sungguh-sungguh bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu merupakan kuasa merubah hidup kita, kuasa yang memperbaharui hidup kita. Kita mati bersama-sama dengan Yesus terhadap kedagingan dan kita hidup bersama-sama dengan Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu perenungan firman Tuhan singkat yang saya beri judul mati terhadap daging, hidup menjadi senjata kebenaran. Mati terhadap daging dan hidup menjadi senjata kebenaran. Mari kita membuka firman Tuhan yang mendasari nats itu dari Roma pasal 6, Bapak Ibu sekalian. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak.
Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu anugerah yang luar biasa bagi manusia yang tidak berdaya karena kuasa dosa itu. Tuhan Yesus harus menjalani hukuman dan mati di atas kayu salib. Dalam arti dia harus menjalani hukuman sebagai orang yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Nah, ini menjadi penting sekali, dan fakta ini tidak terdapat dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memang melihat hidup kita sebagai orang berdosa, sebagai keturunan Adam, kita bernatur dosa. Tetapi pada fakta kematian Tuhan Yesus itu, kuasa dosa itu sudah mati di dalam salib Kristus itu. Dosa harus mengalami akibat hukuman, dan Tuhan Yesus sudah menjalani akibat dari hukuman orang berdosa itu. Saudara bisa bayangkan bahwa pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu seluruh murka Allah kepada manusia karena keberdosaan manusia itu ditumpahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya salah satu seruan yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salib itu apa? Seruan yang berbunyi, sudah genap. Apa yang genap? Bahwa dosa yang harus mengalami hukuman itu telah sepenuhnya dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita melihat di sini karya Tuhan Yesus itu, kematian dan kebangkitan Yesus itu sebetulnya merupakan dua sisi mata uang dari kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kuasa karya Kristus, kematian dan kebangkitannya itu seperti dua sisi mata uang. Dua-duanya dibutuhkan, dua-duanya harus ada, dua-duanya tidak boleh berkurang sedikit pun. Bahwa kita itu hanya bisa hidup, kita ini hanya bisa memperoleh keselamatan, kita hanya bisa dibenarkan oleh Allah satu-satunya hanya melalui karya Kristus.
di mana karya Kristus wujudnya itu adalah sisi yang pertama adalah kematiannya, sisi yang kedua itu adalah kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat ini satu persatu dari dua sisi kuasa kebangkitan Kristus itu. Yang pertama itu kuasa kematian Yesus atau karya Kristus itu menyatakan kuasa membawa kematian terhadap dosa, ya. Saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus itu momentum kematian dosa, kuasa dosa terhadap manusia. Nah, itu berarti apakah kita tidak bisa lagi jatuh dalam dosa? Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, pasti kita mengalami cobaan dan kita juga bisa jatuh dalam dosa. Tapi setiap kali kita jatuh dalam dosa, maka kita bisa melihat kematian Kristus itu. Kita bisa kembali mengalami kuasa karya kehidupan Kristus itu. Sehingga dosa itu tidak akan pernah bisa membinasakan kita. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya yang lain itu dia berkata, "Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana sengatmu?" Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini bukan berarti kita bisa saja menjadi sembrono terhadap hidup kita. Rasul Paulus tadi mengatakan dalam surat yang sudah kita baca, kalau begitu apakah kita bisa semau kita berbuat dosa? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena fakta bahwa di dalam kematian Yesus itu dosa itu sudah mati kuasanya dalam hidup kita. Sebetulnya di dalam hal ini orang-orang percaya itu bisa senantiasa melihat kuasa transformasi ini. Kita akan terus berproses untuk semakin dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita jatuh ke dalam dosa, maka kondisi keberdosaan itu bukan lagi sesuatu yang kita ingini, yang kita sukai. Tidak. Kita tidak suka dengan itu. Tapi mungkin saja kita jatuh dalam dosa. Dan dalam situasi ini kita bisa memandang kematian Tuhan Yesus dan mengatakan dan mengembalikan kondisi kita dan mengatakan kepada diri kita, aku telah mati dari dosa itu. Aku telah mati dari kuasa dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti Bapak Ibu pernah nonton film The Passion itu ya, Mel Gibson ya, dari Hollywood ya. Seringkali diputar film yang menurut saya luar biasa ya, eksplorasinya ya. Banyak sekali kisah-kisah yang tidak terrilis dalam film itu, katanya seperti itu. Saya membaca ceritanya itu, aktornya saya lupa namanya, itu agak susah namanya itu, menceritakan ada beberapa peristiwa ya. Salah satu peristiwa itu sebetulnya aktor itu pernah patah di sininya ya, di panggulnya itu. Kenapa? Karena dia mengangkat kayu salib itu ya. Ternyata itu kayu salib itu berat sekali sehingga dia jatuh dan ini patah, sehingga diganti dengan kayu yang lebih kecil. Dan yang lebih menarik lagi, saya yakin ini betul-betul terjadi karena yang cerita dia sendiri. Di puncak penyalipan itu, saudara sekalian, itu ya, momentum Yesus itu meninggal dunia di salib itu, dia merasakan tiba-tiba kegelapan betul-betul terjadi. Dia seperti dihantam oleh petir yang sangat keras sampai dia pingsan. Nah itu tentu ini adalah kisah-kisah istilahnya itu behind the scene itu ya, kisah-kisah yang tidak tertayangkan mengenai kisah. Tapi saya merasa yakin bahwa itu meneguhkan bahwa karya kematian Yesus itu betul-betul anugerah yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat film The Passion of Christ itu, pada waktu momentum Yesus disalibkan itu ada adegan-adegan ya. Kalau Bapak Ibu teliti lagi itu, salah satu adegan yang menarik itu di antara orang-orang yang melihat Yesus sudah dipaku diangkat di salib itu, orang pada melihat ke atas. Di antara orang-orang itu ada sosok yang menarik, dengan mata yang sangat tajam, mata hitam sangat tajam, rambutnya panjang. Karena mata itu melihat seluruh salib Yesus itu, tiba-tiba sudah tahu itu film yang ya, tentu ini adalah film, ini adalah Mel Gibson ya. Tiba-tiba orang yang bersosok misterius ini, rambut panjang itu, tiba-tiba wignya lepas dan hanya kelihatan gundulnya.
Ternyata itu adalah maksudnya Melkizedek itu iblis. Maksudnya apa? Pada waktu Yesus itu terpaku di atas kayu salib, iblis itu dipermalukan. Amin. Kalau saat ini kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, kita merasa putus asa, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak berdaya oleh karena kelemahan-kelemahan kita. Justru itu menjadi momentum untuk mengalami kuasa kematian kebangkitan Yesus itu. Seperti orang-orang yang disalib, orang-orang yang dibaptis itu, dipanggil namanya dan dia masuk ke dasar kolam itu dan mengalami kematian bersama-sama dengan Kristus, di mana pada waktu Kristus itu mati, justru pada waktu itu mewujudkan semacam hutang dosa itu sudah lunas dibayar. Memang ada banyak penafsiran di sini. Ada salah satu penafsiran yang menafsirkan kematian Yesus itu dengan istilah pembayaran hutang, ya, pembayaran hutang. Jadi Yesus Kristus itu membayar hutang dosa itu, sehingga manusia yang berdosa itu seperti mengalami pembebasan dari kungkungan kuasa dosa itu. Sama seperti orang menebus barangnya dari pegadaian, ya. Kalau kita menggadaikan barang kita, kita menerima sejumlah uang, dan kalau kita sudah punya uang, kita bisa menebus barang kita kembali itu dengan sejumlah uang yang disepakati. Itu gambaran, salah satu gambaran yang dipahami oleh para ahli Alkitab itu, yang mengatakan, yang memahami bahwa pada waktu Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib, seolah-olah dia seperti membayar, ya, lunas tanggung jawab kita karena keberdosaan kita. Karena dalam diri kita itu melekat tanggung jawab kita di hadapan Allah, tapi tidak bisa kita lakukan karena kita berdosa. Tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab ketaatan kepada Tuhan yang tidak bisa kita lakukan karena natur kita sudah menjadi natur pemberontak, orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, ini kuasa pertama yang sungguh-sungguh menghiburkan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya, ya, mari, ya, Tuhan Allah berkata kepada orang Israel, marilah kita berperkara, ya. Apabila dosamu merah seperti kirmisi, ya, akan menjadi putih seperti apa? Bulu domba, ya, seperti itu, ya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, baik bagi kita sendiri maupun bagi tanggung jawab kita terhadap masyarakat, tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan, tidak ada kegelapan dan dosa, seburuk apapun yang dapat menggagalkan karya Kristus di dalam mewujudkan kemenangannya atas dosa dalam hidup kita. Ini adalah pengharapan yang dasariah, ya. Percuma saja kita mau menjadi benar di hadapan Allah dengan amal-amal, itu nonsens sama sekali. Karena keberdosaan kita, ya, karena kehancuran hidup kita, ya, karena kelumpuhan rohaniah kita, itu hanya bisa dipulihkan oleh karya kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga di atas kayu salib dalam kematian Yesus itu, sebagaimana Rasul Paulus itu mengatakan dengan sangat tegas, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Ini adalah kuasa yang pertama. Kita bersyukur dengan hal ini, dan itu menumbuhkan luar biasa pengharapan yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh keburukan kita sendiri. Selalu ada panggilan dari Allah di dalam Kristus untuk kembali kepadanya dan memperoleh pembaharuan rohani. Tuhan Yesus memberikan banyak sekali contoh, dan salah satu contoh yang sangat indah itu adalah contoh mengenai anak bungsu, gitu ya, anak sulung dan anak bungsu, gitu ya. Anak bungsu ini nakal sekali dia, ya. Dia bapaknya masih hidup, dia minta warisan, lalu dia kasih uang, bapaknya dipaksa kasih warisan. Lalu setelah dia punya banyak warisan, dia pergi ke kota dan menghambur-hamburkan uangnya, ya. Setelah dia mengalami kondisi yang sangat buruk, akhirnya dia putuskan untuk
kembali kepada Bapa. Tidak ada cara lain untuk kembali kepada Bapa. Bapak Ibu sekalian, ini adalah visi dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk terus menyerukan panggilan Bapa. Untuk terus menyerukan panggilan Bapa. Ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita itu tidak menghakimi sesama. Tidak boleh. Pada suatu hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid itu berjalan, dan para murid melihat bahwa di sebuah ladang ada ilalang di antara gandum. Gitu tuh ya. Kadang-kadang memang kita mesti harus terus-menerus mengendalikan diri kita. Kalau tumbuh kejengkelan kepada orang lain dan kita merasa diri benar dan kita merasa orang itu tidak ada gunanya sama sekali, kita harus ingat ini. Kalau kita merasa ada orang yang tidak berguna, tapi bagi Kristus setiap jiwa senantiasa tetap berguna, karena kematiannya itu memberikan pengharapan yang terus-menerus bagi orang-orang yang mengalami kuasa dosa dan kematian. Saya diingatkan oleh firman Tuhan dari kisah Maria Magdalena, seorang ibu yang dikuasai 7 roh jahat. Ya. Sudah melebihi kekuatan manusia untuk mengatasinya. Tetapi oleh kuasa Kristus, Ibu Maria Magdalena justru menjadi seorang wanita terkemuka di barisan orang-orang yang percaya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kuasa dari kematian dan kebangkitan Yesus yang pertama adalah kuasa membawa kita kepada kematian atas dosa. Mari kita terus mengingatkan kita, dosa itu sudah tidak memiliki kuasa lagi dalam hidup kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu menyatakan sisi yang kedua, yakni kuasa menjadikan kita sebagai senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ini sungguh hal yang luar biasa. Bahwa orang yang sebelumnya itu diperbudak oleh dosa dan kejahatan, dirubah oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi senjata kebenaran. Kitalah itu senjata kebenaran. Senjata itu adalah menggambarkan mengenai situasi perang. Dan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, hidup kekristenan itu adalah peperangan sebetulnya. Bukan peperangan jasmaniah, tapi peperangan rohaniah. Bukan peperangan kepada pihak lain, tapi perang melawan kekuatan kedagingan di dalam diri kita sendiri. Ya. Kekuatan kedagingan itu apa? Kekuatan kedagingan itu mungkin kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang masih membelenggu kita. Ya. Kekuatan kedagingan yang diperangi itu apa? Kekuatan kedagingan itu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang merusak hidup kita. Kekuatan musuh yang harus kita perangi itu apa? Itu mungkin pikiran-pikiran negatif yang menguasai kita. Ya. Benci, iri, dendam, ya, dan sebagainya. Hati yang buruk itu adalah musuh kita sendiri. Dan iblis bermain di sini. Iblis bermain di sini. Itu namanya the devil playing. Iblis itu tidak maha kuasa, tapi iblis itu tahu di mana dia bisa bermain. Dia bermain di kedagingan kita, dia bermain di dalam kejiwaan-kejiwaan kita yang berdosa ini, dan dia bermain di situ sehingga seolah kita nyaman kalau kita bisa membenci orang. Ya, kita nyaman kalau kita bisa menggosip orang. Ya, kita nyaman dengan puas dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita nyaman dengan dendam. Kita nyaman dengan kondisi-kondisi hati yang buruk, gitu ya. Dan itu menjadi wilayah iblis. The devil playing di situ ya. Dia bermain di ranah psikologi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kami ini
ya saya sama Bu Dewi itu akhir-akhir ini suka nonton sinetron. Judulnya itu apa Bu Dewi? Kasih Ibu ya, kasih Bunda ya. Kasih Bunda. Ya saya nonton itu, wah itu menarik. Tapi saya mencoba untuk menghayati inti berita dari cerita ini. Saya merasa itu yang ingin diekspos di sini adalah masalah masalah kepahitan masa lalu. Kepahitan masa lalu yang tidak terselesaikan. Dan itu dimunculkan dalam tokoh-tokoh antagonis dalam sinetron itu. Ya, ada tokoh yang licik, ada tokoh yang kejam, ada tokoh yang jahat. Kesemuanya dugaan saya itu disebabkan oleh trauma psikologis masa lalu. Bapak Ibu, ini menjadi tantangan kita. Semua orang mengalami masa lalu dan semua orang mengalami, walaupun dengan kadar yang berbeda, trauma-trauma dan kenangan masa lalu baik negatif maupun positif. Nah, ini mesti kita harus waspadai. Itu the devil playing. Masa lalu itu menjadi lahan iblis untuk mempermainkan kita, sehingga kita tidak sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak memiliki daya. Orang Kristen iya, percaya Yesus iya, setia kepada Tuhan iya, tapi pikiran negatif terus mengungkung kita, sehingga senjata kita tumpul. Kita terus-menerus menjadi orang-orang Kristen yang serba mengeluh. Kita terus-menerus menjadi orang Kristen yang terus hambat, tidak mampu menjadi berkat. Perkataan kita tidak menjadi berkat. Kehadiran kita hanya menumbuhkan keputusasaan. Nah, kita tidak bisa menjadi senjata kebenaran. Alasannya apa? Alasannya karena mungkin kita masa lalu harus kita betul-betul evaluasi. Mungkin ada masa lalu yang membuat kita traumatik dan kita bisa belum merdeka dari sisi itu. Ini harus kita betul-betul berproses di situ. Karena kalau itu masih menguasai, kita tidak bisa menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup renungan singkat ini dengan sebuah kisah cukup panjang yang ditulis di media sosial dari seorang tokoh dunia itu ya. Seorang atlet yang sangat terkenal ya, termasuk atlet yang sangat kaya juga, yang bernama itu George Foreman. George Foreman itu adalah seorang petinju kelas berat yang namanya itu terkenal sekali gitu tuh ya. Orangnya tinggi besar, mungkin paling tinggi dari petinju kelas berat itu ya. Dia punya kisah yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Panjang sekali, saya baca sampai selesai itu nggak ingat semua, tapi kira-kira kisah begini. Foreman itu adalah dia bertumbuh sebagai seorang anak yang mengalami trauma psikologis ya. Sejak kecil dia dibully karena dia anak orang miskin. Sejak kecil dia dibully, dianiaya terus-menerus sehingga di dalam dirinya itu dia hanya memiliki mata kebencian. Siapa yang dia lihat timbul kebencian. Dan itu memicu dia, dan dia bersumpah dengan dirinya, dia akan lenyapkan, dia akan lumat semua orang yang ada di depannya. Dia berlatih luar biasa sehingga dia menjadi seorang petinju kelas dunia ya, yang hebat sekali gitu ya. Dan menjalani itu ya, tahun-tahun hidupnya dipenuhi dengan kebencian, dan dari ring ke ring itu dia berkelahi dengan mata kebencian yang luar biasa. Pukulan-pukulannya penuh dengan kebencian dan merobohkan, melumat siapa saja. Satu hari Bapak Ibu sekalian, dia itu ke gereja. Sebuah gereja kecil, dia ibadah, gereja yang sederhana. Dia merasa Tuhan bicara. Tuhan bicara bahwa hatinya, matanya itu penuh kebencian. Itu akan menghancurkan dia. Roh Kudus bekerja Bapak Ibu sekalian. Dia bertobat. Dan akhirnya terjadi perubahan yang luar biasa. Dari orang yang matanya selalu dipenuhi dengan pandangan kebencian, oleh kuasa Roh Kudus dirubah matanya menjadi mata penuh kasih sayang, cinta kasih, dan keinginan yang kuat untuk memberikan bantuan kepada orang yang lemah. Itulah senjata kebenaran. Nah, ini namanya inner healing, kesembuhan dari dalam. Banyak orang Kristen sudah berpuluhan tahun menjadi Kristen, sangat aktif ia,
tapi sebetulnya dia tidak sadar memiliki trauma sejarah. Sehingga yang dalam dirinya itu hanya ada persaingan. Di dalam dirinya hanya ada kebencian. Dalam dirinya hanya ada ketidakpuasan. Dalam dirinya hanya ada kecurigaan terhadap orang lain. Sehingga walaupun Kristen tidak pernah bisa menjadi senjata kebenaran. Hidupnya tidak pernah menjadi berkat. Kehadirannya tidak membangun. Perkataannya tidak membangun. Kenapa? Karena dia mengalami kondisi yang belum dimerdekakan. Dia lumpuh walaupun dia Kristen. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus ini. Pandanglah salib dan kematian Yesus pada waktu kita berputus asa dengan keadaan kita. Dan yakinlah bahwa dosa itu sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Mari kita serukan bersama Rasul Paulus. Hei maut, di manakah sengatmu? Demikian juga mari kita mau mengoreksi hidup kita. Kalau dalam hati kita, dalam diri kita masih ada hal yang negatif yang menguasai batin kita, itu menjadi the devil playing yang terus bermain, sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Ya. Setiap hari saat ini kita selalu mengalami kegagalan iman, kegagalan kerohanian. Ya. Tiap hari kita jalani walaupun kita Kristen hanya penuh dengan gerutuan-gerutuan, sehingga hidup kita tidak menjadi berkat. Kita tidak bisa menjadi senjata kebenaran. Mari kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu, dan marilah kita menikmati ini sebagai berkat luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan ini. Saya bisa mohon malam hari ini yang bersyukur untuk firman Tuhan, Ibu Yuri. Terima kasih Ibu Yuri untuk doa firman Tuhan ini. Terima kasih.